Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya Halo Beta. Ya. Oke. Nah jadi selamat datang kembali di podcast bersama saya Meta Bara Brutu dan Oke, kita sedang bersama dengan salah satu mahasiswa Bisdik ya. Iya benar banget tuh. Oke, silahkan. Siapa sih namamu? Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Arkan Fatih atau mungkin teman-teman saya biasa manggil saya Arkan. Nah, jadi saya ini mahasiswa dari Prodi Bisnis Digital angkatan 2022 nih, Bu. Oke, berarti semester 5 sekarang. Semester 5. Widih, panggilannya Arkan. Oke. Nah, Arkan. Jadi, sebelum kita mulai kayak ceritanya kita diskusi gitu ya. Diskusi aja gitu. Nah, jadi ada sapaan untuk teman-teman yang mendengarkan. Ada tuh, Bu. Apa tuh, Bu? Kalau boleh tahu, namanya Bu? soulmate gitu Soulmate, ya. oke. Kalau misalkan saya bilang, "Halo soulmate," nanti Arkan jawabnya "Good day mates" gitu ya. Good day, mates. Gitu. Oke, Siap, Bu. Oke, kalau begitu, "Halo soulmate." Halo mates. Good day mates ya. Astagfirullahaladzim. Oh ya, ulang. Oke, kita ulang ya. Oke, Bu. Halo soulmate. Good day mates. Ya, Oke, jadi mantap. ya supaya terkesan akrab gitu ya. Bener. Teman yang dengar namanya tuh soulmate gitu. Nah, Oke Arkan, terima kasih ya kamu sudah berkenan saya undang hadir di podcast saya kali ini. Nah, kira-kira kita mau ngobrolin apa sih? Pas banget nih. Jadi kita nih bakalan bahas brand itu Uniqlo nih, Bu, ya. Uniqlo ini ngelihat dari sisi personalitinya nih. Oke. Nah, apalagi kan kalau ngomongin Uniqlo itu mungkin udah terkenal ya, tapi mungkin banyak yang nggak tahu nih kalau Uniqlo sendiri itu kenapa bisa bertahan di dunia fashion yang bisa dibilang itu cepet ya. Pergerakannya gitu. Betul. Nah jadi mungkin kita langsung aja kita bahas sama-sama nih, Bu. Oke, udah nggak sabar lagi nih. Apalagi Uniqlo itu kan salah satu brand favoritnya anak muda ya. Bener banget, udah jadi top of mind-nya juga nih ya kan. Apa-apa dikit-dikit yang brand merek baju mah apa Uniqlo tuh gitu kan. Banget. Tapi BTW Uniqlo itu sebutannya fast moving apa sih? Fast moving itu berarti dia lebih bukan, ke iya. yang lebih dia berarti yang dari tren ngikutin tren cepet-cepet gitu. Cepet, ya. Jadi fast fashion kalau istilah. Fast fashion. Oke. Sampai teman saya juga ada yang pakai Uniqlo di sini, sampai bang saya itu. Nah, apakah perlu kita hadirkan untuk ini nih brand seperti ini gitu kan? Ya, nggak perlu deh. Oke. Jadi kita akan bahas mengenai brand Uniqlo khususnya di personality. Bagaimana personalitinya brand Uniqlo gitu? Iya, Mas, benar. Oke, jadi emang kira-kira apa nih yang ada di persepsi Arkan? Mungkin sebelum kita ngomongin personality biar pada lebih kenal nih kita ngomongin sejarahnya dulu nih. Mungkin kalau biar kalian pada tahu ya mate ya buat para soulmate biar pada tahu nih. Jadi kalau Uniqlo itu dia brand dari Jepang. Nah didirikan itu 1949 sama Tadashi Yadai. Nah, kalau Tadashi setelah merdeka ya. Kalau Tadashi Maeda di tahun 45-nya, Bu. Nah, ini 49 di Yadainya, Tadashi Yadai. Oke, nah jadi sebelum dia jadi besar, dia awalnya itu toko biasa, Bu, toko-toko pakaian biasa, tapi akhirnya lama-lama kan dia jadi tumbuh ya, berkembang, terus akhirnya sampai jadi brand yang sekarang ini udah terkenal di mana-mana kayak gitu, Bu. Sempat salah nggak sih katanya spellingnya ya? Iya bener, Bu, itu sempat typo gitu, mungkin jadi karena mungkin penamaannya itu jadi kayak Uniqlo gitu. Itu berawal dari ketidaksengajaan tapi akhirnya orang-orang ya udah kayaknya pakai Uniqlo gitu. Malah ya. Jadi kesannya lebih cocok nih gitu. Berawal dari ketidaksengajaan gitu. Bener banget. Terus gimana tuh? Oh ya, jadi Uniqlo ini dia menarik itu pakai konsep lifewear, Bu. Nah, konsep lifewear ini itu dia pakaian yang cocok buat semuanya. Jadi buat sehari-hari, nyaman, terus juga bisa dipakai di sama siapa aja. Jadi baik dari yang muda, tua juga bisa pakai gitu, Bu. Oke, segmennya berarti cukup general gitu ya. Cukup general, tapi dia emang fokusnya itu buat pakaian sehari-hari kayak gitu, biar lebih buat yang simple, nyaman kayak gitu sih, Bu. Nah, dan juga kan mereka kan juga pengen orang-orang itu pakaiannya itu nggak ribet nih, Bu. Nah, makanya kan yang simple yang tadi kita bilang yang keren lah, yang praktis kayak gitu. Nah,
Ini berarti kaitannya kalau ada nih brand sebelah ya kan, berarti beda sama yang namanya saya sebut merek aja ya, eksekutif gitu kan, beda ya. Beda Bu. Nah kalau eksekutif kan emang khusus untuk segmen-segmen pekerja kantoran dan sebagainya macam. Kalau Uniqlo ini untuk keseharian gitu, kaos-kaos gitu ya. Kaos-kaos atau mungkin buat yang daily outfit bisa bilang gitu. Betul. Oke, jadi mungkin kalau misalkan bisa dibilang ini kan Uniqlo ini kan punya karakter yang minimalis gitu Bu ya. Kalau dibandingin sama mungkin kompetitornya itu ada kita sebut H&M ya. H&M itu dia lebih ke yang fast moving itu dia ngikutin tren banget kayak gitu. Iya, fast fashion. Fast fashion banget ya, ngikutin tren segala macam. Tapi kalau Uniqlo sendiri itu uniknya itu dia tetap inovatif ya, tapi dia mempertahankan yang namanya itu tetap yang namanya buat yang sustainnya Bu. Jadi walaupun tetap dia inovatif, tapi mikirin juga buat bisa dipakai yang simple sama timelessnya juga. Jadi buat jangka panjang bisa tetap kepake nih. Makanya kan brand outfit dari dari Uniqlo ini dia tipikal yang simple dan gak yang mungkin terlalu wah atau gimana gitu, tapi bisa masuk ke berbagai kalangan. Makanya buat Gen Z juga banyak banget ya pakai Uniqlo kayak gitu sih Bu. Oke, kalau misalkan dikaitin dengan personalitinya si pengguna atau konsumen, itu kira-kira match nggak ya? Kalau biasanya tuh yang makanya mereka kan mau tergantung juga ya dari style yang mereka itu kan mau yang lebih kalau buat anak muda sekarang ya, kalau sekarang kan mungkin dia tipikal, apalagi kalau sekarang cuaca lagi panas atau gimana kan kebanyakan orang itu yang buat kaosan, terus nongkrong di kafe juga, apalagi itu mereka mau yang kaosan yang simple, nggak mau yang terlalu kelihatan wah atau gimana. Tapi kan mereka tetap pengen kelihatan brandnya nih, tetap pakai Uniqlo gitu kan. Ada identitasnya. Tetap ada identitasnya mereka akhirnya kelihatannya wah pakai Uniqlo nih kayak gitu. Oke. Nah, kalau misalkan nih, saya baca di sini tuh ada ciri-ciri dari brand personal Uniqlo itu sendiri. Itu kan ada beberapa ya. Ada simplicity, functionality, accessibility. Nah, kira-kira kalau misalkan masuk ke beberapa jenis tersebut, itu gimana sih Uniqlo itu? Kalau Uniqlo itu sendiri, dia lebih ke ini sih Bu, lebih ke kalau misalkan dari yang tadi udah disebutin ya, dia lebih ke buat simpelnya sih Bu dia. Kalau buat yang simpel, nah dia kan ngedepanin simpel buat dipakai sama keseharian gitu, kayak gitu. Makanya dibanding sama yang tadi eksekutif, dia kan lebih yang kesannya looksnya yang formal gitu Bu, bukan yang simpel kayak gitu. Nah kalau dari Uniqlo ini ngedepanin yang namanya simpel tadi, ya biar bisa dipakai sesuai yang tadi konsep awalnya itu lifewear yang untuk keseharian para orang-orang kayak gitu sih Bu, konsumennya. Nah, kira-kira nih ada nggak sih value dari Uniqlo yang akhirnya ada konsumen memiliki alasan yang lebih kuat gitu ya, atau sesuai dengan value yang dimiliki oleh Uniqlo? Sama deh kayaknya value-nya sama saya gitu. Misalkan ada nggak kira-kira ya Uniqlo memiliki value yang unik gitu? Unik mungkin lebih ke main di psikologinya akhirnya kayak gitu Bu ya. Itu gimana maksudnya? Iya, jadi kalau misalkan ngomongin psikologi kan nggak jauh dari ego ya Bu namanya. Nah kalau misalkan Uniqlo ini kan akhirnya dia ada namanya stretch jeans Bu. Kan kalau anak sekarang kan mungkin emang udah dari dulu ya. Kalau jeans itu kan look saya itu kan dia yang sempit atau mungkin yang nggak yang elastis. Tapi kan tetap banyak yang make. Mungkin ada beberapa yang kurang nyaman dengan jeans. Akhirnya kan dibuatlah stretch jeans. Melihat dari ini akhirnya stretch jeans ini nanti yang akhirnya buat para mungkin konsumen-konsumennya ngelihat wah ini sebuah solusi atau gimana gitu kan ya. Jadi walaupun tetap dia bisa pakai jeans kelihatan yang lebih keren, tapi juga tetap nyaman dipakainya kayak gitu sih Bu. Oke. Uniqlo itu dia terlibat dengan sustainability produk nggak? Oh ada juga kalau misalkan yang sustainability produk itu dia lebih ke yang ada namanya itu yang recycle gitu dia Bu. Recycle. Jadi dia pakai yang bahan-bahan daur ulangnya. Jadi mungkin beberapa kan ada orang yang suka fokus di apa ya namanya, yang safe green atau mungkin go green kayak gitu Bu ya. Yang fokus ke sustainability-nya. Nah itu dia juga ada yang namanya itu di bagian seingat saya itu di produk jaket gitu Bu. Dia pakai produk bahan-bahan itu bahan recycle kayak gitu sih Bu. Apalagi kan gini, pasti ini kan kayak ibarat kata fenomenanya itu sekarang kan
apa-apa tuh kayak sustainable. Iya bener banget, Bu. Apakah dia peduli terhadap lingkungan. Sedangkan ini tuh kayak bertentangan dengan fast fashion gitu kan. Nah, apalagi sampah sekarang ya, beberapa negara juga sampah pakaian itu menjadi suatu masalah besar. Iya gitu benar, kan. sampah fashion, sampah pakaian-pakaian itu jadi masalah besar sampai akhirnya dikritik-kritik kayak gitu ya Bu ya. Makanya, nah berkaitan dengan hal tersebut, apakah ada sesuatu hal campaign kah atau bentuk apa gitu yang berkaitan dengan alasan seseorang untuk mengkonsumsi suatu produk gitu. Jadi personalitinya selain daripada itu apa kira-kira? Kalau misalkan ngomongin kita langsung bahas ke produk dia mereka langsung aja. Betul. Kalau misalkan ngomongin sustainability, balik lagi yang mereka kan juga udah ngeluarin beberapa yang pakaian recycle. Jadi bisa ngelihat dari mereka kan ngelihat dari mungkin kritikan orang-orang yang akhirnya produk fashion ini akhirnya nimbulin sampah segala macam yang akhirnya mungkin jadi limbah buat nggak baik buat lingkungan atau nggak baik buat alam segala macam. Nah makanya kan banyak brand-brand atau mungkin yang akhirnya pakai bahan-bahan daur ulang kayak gitu Bu. Mungkin beberapa ada yang namanya recycle jacket ada di produknya itu sendiri kayak gitu sih Bu. Oke. Sebenarnya ini menarik banget ya Uniqlo ini karena dia kan ibarat kata itu udah makin menjamur perusahaan-perusahaan yang membuat brand-brand apalagi lokal ya. Sekarang kan makin luar biasa. Tapi Uniqlo ini tetap ada di hati masyarakat gitu. Soalnya kan kadang ini kainnya sama kok sama Uniqlo gitu kan. Ini modelnya mirip Uniqlo nih gitu. Iya kan. Nah, tapi tetap Uniqlo ini memiliki brand image yang cukup kuat gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan saya tanya ke Arkan, kira-kira apa ya? Arkan mungkin bisa menyebutkan konklusi dari personality ataupun lifestyle ataupun value dari Uniqlo sendiri kepada teman-teman ini soulmate. Oke, mungkin dari konklusinya Bu ya, mungkin dari hubungan segala macam. Kalau dari brand image sendiri itu kan tadi yang Ibu bilang sendiri itu emang udah kuat banget di masyarakat ya, bahkan banyak yang bilang ini mirip Uniqlo segala macam, bahan juga dibilang mirip segala macam. Nah, kalau misalkan Uniqlo itu juga dia itu sebenarnya pinter juga Bu. Kalau misalkan ngomongin yang namanya nge-guide komunitas gitu Bu. Jadi dia collab lah atau mungkin resonance ke brand resonance gitu. Jadi dia bisa dapetin loyalitas konsumen juga dari situ Bu. Nah, misalkan ada yang namanya itu seingat saya kaos. Jadi dia itu sempat kolaborasi sama kaos, nah itu sempat hype gitu. Nah jadi orang-orang kan jadi pengen banget nih punya produk yang kesannya kayak eksklusif juga kayak gitu Bu. Yang akhirnya collab ini kan dia hitungan terbatas juga limit kayak gitu. Jadi mereka pinternya juga di situ Bu. Sebenarnya dia kayak nge-guide gitu biar dapat loyalitas dari konsumennya itu sendiri. Oh pakai komunitas. Komunitas bener banget kan. Ngomong komunitas kan mereka biasanya kuat-kuat nih ya. Betul. Kayak solid-solid kayak gitu Bu ya. Betul. Jadi mungkin Arkan inget ya kalau misalkan dalam suatu lingkaran kalau dibagi dalam beberapa kelompok yang mempengaruhi konsumen itu kan ada komunitas ya, kemudian keluarga dan beberapa hal lainnya. Itu kalau misalkan dalam komunitas kita memberikan apa sih namanya referensi atau apa sih kayak kasih barang atau gitu nanti kan kayak mouth to mouth mungkin bisa kayak word of mouth itu lebih kuat kepercayaannya ya dibanding dengan bentuk-bentuk promosi yang lain. Iya benar banget. Kenapa bisa kuat kan karena dari kepercayaan itu sendiri ya Bu ya, dari trustnya mereka ke pihak apalagi yang udah kenal gitu kan, trustnya pasti lebih tinggi lagi kayak dari keluarga, teman dekat atau mungkin dari komunitas-komunitas itu sendiri. Makanya Uniqlo ini nge-guide dari komunitas itu biar lebih dapat konsumennya engage-nya bagus ya. Dapat yang loyal konsumen juga lebih dapat nih kayak gitu. Betul, luar biasa nih. Jadi jangan lupa teman-teman soulmate kalau misalkan punya brand, kita bisa melibatkan yang namanya komunitas. Bener banget. Bangun komunitasnya di situ, akhirnya kita bisa menyampaikan bentuk-bentuk lain dari promosi gitu ya. Iya, benar banget. Nah, oke. Seru banget ya ngobrolnya sama Arkan sampai nggak terasa udah. Iya udah bentar. Udah ada berapa menit? Iya makanya nggak berasa banget.
Oke, jadi terima kasih Arkan. Iya Bu, thank you juga terima kasih Bu. sudah berkenan saya undang hadir di sini. Nah, oke, kalau begitu kita Langsung. Ada closingnya Bu? Ada closingnya. Ada, gimana tuh? Tapi closingnya sama aja sih. Oh, sama aja. Iya. Jadi kalau misalkan saya bilang, saya akan menyampaikan closing terlebih dahulu. Kemudian menghadap ke Arkan akan bisa menyampaikan soulmate bareng-bareng ya. Soulmate, good day mates gitu ya. Oh, bareng kita berarti. Kita Siap Bu, aman. Oke, jadi terima kasih teman-teman soulmate yang sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk terus mengikuti perjalanan saya di podcast ini. Soulmate ya, langsung soulmate, good day mates. Oke, jadi mungkin bagian ini bisa dipotong ya. Oke. Kalau begitu langsung soulmate. Ya. Good day mates gitu. Oke, kalau gitu saya saya bilang kamu dulu ya. Pas menghadap saya langsung saya bilang soulmates gitu. Ya. Oke, siap Bu. Oke. Soulmates, good day mates. Bye. Thank you semuanya.